Selamat siang Bapak, Iya, Assalamualaikum. Silakan duduk dengan nyaman. Perkenalkan saya Dr. Intan yang bertanggung jawab atas sebuah klinik pada hari ini. Baik Bapak, di sini kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya, yang dimana tujuannya untuk mengetahui apakah Bapak terdapat penyakit hati atau penyakit kuning, kemudian juga apakah ada pembesaran hati atau tidak, seperti itu. Apakah Bapak bersedia? iya, bersedia. Oke, sebelumnya saya izin menulis ya Pak ya. Iya, Baik, namanya siapa Pak? Dipura, Dipura. Usianya? 40 tahun, 40 tahun. Bapak Dipura, alamatnya di mana? Rum MB, Gunung MB. Agamanya apa Pak? Islam, Islam. Pekerjaannya? guru. Guru. Oke. Nah, kemudian di sini Bapak silakan untuk rileks terlebih dahulu ya. Sambil menunggu saya akan cuci tangan dan langkah terlebih dahulu ya. Silakan Bapak untuk ke ruang meja pemeriksaan. Terima kasih. Saya akan cuci tangan dan melangkah menurut saya terlebih dahulu. Kemudian setelah kering memakai hand glove yang sesuai dengan ukuran tangan. Selesai. Baik Bapak, saya izin ya untuk melakukan pemeriksaan fisik. Ya. Oke. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada mata terlebih dahulu ya. Mohon maaf Bapak, silakan untuk melihat ke bawah. Ya. Nah, di sini pada pasien ini pada skleranya tidak ikerik. Kemudian silakan Bapak untuk melihat ke atas. Oke, kemudian konjungtivanya juga di sini tidak ikerik ya pada pasien ini. Jadi masih merah. Kemudian Bapak mohon maaf, bisa dibuka maskernya. Kita lihat mulutnya dulu. Buka mulutnya. Kemudian lidahnya di ke atas kan? Ya. Nah, sudah. Terima kasih. Bisa dipakai lagi maskernya, Pak. Baik, nah di sini frenulum lingual pada pasien ini tidak ikerik atau di bawah lidahnya. Jadi lidahnya di sini tidak kekuningan. Kemudian di sini juga saya akan mengamati apakah terdapat bau vetor hepatikum. Nah, atau misalnya bau seperti amonia. Nah, pada pasien ini tidak ada. Kemudian Bapak mohon maaf ya, bisa dibuka bajunya. Mohon maaf. Saya ingin melihat sampai bagian perutnya ya, Pak. Kemudian saya akan mengobservasi terlebih dahulu apakah terdapat gerakan pernafasan torakoabdominal atau abdominal torakal. Nah, pada pasien ini normal. Kemudian juga saya akan mengamati apakah di bagian caput medusanya, apakah di situ terdapat pembesaran pembuluh darah atau tidak, berada di sekitar abdomen. Nah, di sini tidak ada pembesaran vena atau pembuluh darah, ya tidak ada pembesaran. Kemudian juga saya akan mengobservasi apakah terdapat distensi abdomen atau pembesaran perut. Nah, di sini saya melihat tidak ada pembesaran perut ya, jadi biasa saja. Kemudian di sini saya akan melakukan palpation atau saya akan meraba bagian dari abdomen pasien. Baik, apakah terdapat pembesaran pada hepar atau tidak. Nah, di sini saya akan melakukan palpasi dengan tangan kiri di bawah bagian panggul kanan pasien. Mohon maaf ya, Bapak. Ya, tangan kiri saya berada di bawah panggul sebelah kanan pasien. Kemudian di sini juga saya akan melakukan palpasi dari right lower quadrant sampai ke bagian atas. Nah, Bapak silakan untuk tarik napas ya, Pak ya. Tarik napas, Pak. Buang. Tarik napas. Buang. Tarik napas. Buang. Tarik napas. Buang. Oke. Nah, di sini sampai ke bagian atas. Kemudian di sini pada saat pasien inspirasi, kemudian di sini juga saya akan menentukan apakah terdapat misalnya seperti nyeri tekan, struktur, atau misalnya strukturnya smooth atau tidak, dan konturnya seperti apa. Nah, di sini sakit tidak, Pak? Enggak. Oke. Tarik napas lagi, Pak. Oke. Tarik napas lagi, Pak. Tarik napas lagi. Oke. Nah, kemudian saya akan melakukan pengecekan seperti ini dengan cara yang sama untuk mengetes apakah limpanya terdapat pembesaran atau tidak dengan tangan sebelah kiri saya, kemudian juga dengan pinggul bagian kiri pasien. Oke. Tarik napas, Pak. Buang. Tarik napas. Buang. Tarik napas, Pak. Buang. Tarik napas. Buang. Oke. Nah, kemudian setelah itu saya juga merasakan adanya pembesarannya pada limpa.
Kemudian di sini juga saya akan melakukan percussion, yang dimana pada perkusi perut ini saya akan melakukan apakah terdapat shifting dullness atau tidak. Nah, di sini dengan cara meletakkan tangan sebelah kiri di bawah garis umbilikal. Maaf ya Pak, bisa dibuka lagi sedikit ya. Nah, kemudian di sini kemudian juga kita tangan kanannya bisa mengetuk di bagian jari-jari tengahnya. Jadi seperti ini. Jadi tangan kiri saya berada di bawah garis dari umbilikal, kemudian juga diketuk seperti ini. Nah, kemudian apakah di sini terdapat timpanik atau dull? Nah, lalu di sini pada pasiennya timpanik ya, jadi normal. Kemudian di sini misalnya terdapat misalnya di sini terdapat bunyi timpani di atas umbilikal. Nah, lalu kita akan telusuri ke daerah lateral. Nah, ke daerah lateral apakah terdapat dull atau tidak? Nah, kalau misalnya terdapat dull, Bapak mohon maaf bisa berbaring ke sebelah kiri, Pak. Ke sebelah sana. Oke. Nah, kemudian jika ada dull, kita akan ketuk kembali. Oke. Nah, di sini yang tadinya itu timpani, nah di sekitar sini nantinya jika terdapat asites akan dull, dan karena adanya pembinaan cairan. Namun jika awalnya dull, maka cairan ini akan berada di lateral, dan karena ada perubahan menjadi timpani. Jadi karena adanya cairan yang pindah ke sentral di bagian abdomen gitu. Silakan Bapak bisa kembali ke semula. Oke. Terima kasih Pak. Kemudian di sini juga saya akan melakukan perkusi. Apakah terdapat pembesaran hati atau tidak? Untuk bagian perutnya tadi normal. Untuk yang sekarang adalah berawal dari yang right lower quadrant di bagian dari garis midclavicular. Kemudian di sini saya akan melakukan perkusi pembesaran hati. Apakah terdapat pembesaran hati atau tidak? Di sini juga sama, normalnya itu adalah timpani. Nah, di sini kita akan melakukan di bagian arcus costarum, apakah terdapat dull atau tidak. Nah, kita mulai dari bagian arcus costarum 3 atau 4 ya, sekitar sini. Nah, kalau misalkan di sini terdapat dull, berarti di sini adalah batas hepar atau di bagian sini. Nah, terdapat dull di sini itu adalah batasnya, kemudian juga di sini adalah batas hepar, jadi pada pasien ini normal. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan auskultasi. Nah, pada auskultasi ini saya akan menggunakan terlebih dahulu stetoskop. Kemudian di sini saya akan melakukan auskultasi dengan stetoskop. Saya akan meletakkan stetoskop ini dengan lembut di bagian abdomen dekat garis dari umbilikal yang ke arah sebelah kanan, dekat sebelah kanan. Kemudian di sini saya akan mendengarkan apakah terdapat bising usus atau misalnya terdapat bruit, setidaknya selama 1 menit. Kemudian, nah di sini agak ke arah kanan didengarkan. Ternyata pada pasien ini tidak terdapat bising usus yang meningkat, dan juga pada pasien ini tidak terdapat bruit atau vascular bruit. Nah, kemudian jadi sama saja pemeriksaannya untuk mengetahui apakah terdapat bising usus dan vascular bruit itu sama saja seperti ini. Oke, nah kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang lain, yaitu apakah terdapat spider nerve atau navy. Nah, spider navy ini biasanya terdapat di toraks. Jadi terdapat di bagian dada pasien di sebelah sini. Nah, pada pasien ini tidak terdapat spider navy atau seperti spider gitu ya. Oke, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan flapping tremor, yang dimana saya akan memegang tangan atau tangan pasien. Nah, pergelangan tangan pasien dan menarik ke belakang seperti ini. Lalu menahan beberapa detik, kemudian saya akan melepaskannya. Oke, nah pada pasien ini tidak terdapat flapping tremor ya, biasanya tremor itu seperti ini. Nah, kemudian di sini juga saya akan melakukan melihat palmar erythema. Bapak silakan untuk seperti ini, telapak tangannya. Oke. Nah, di sini tidak terdapat palmar erythema.
Nah, biasanya di sini terdapat kemerahan ya, atau di bagian telapak tangannya merah. Nah, pada pasien ini normal ya. Oke. Nah, Bapak, baik, pemeriksaannya sudah selesai. Nanti jika terdapat keabnormalan lain, kita akan konsultasikan lagi ya, Pak ya. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, terima kasih, Pak. Nah, baik, Bapak silakan untuk memakai kembali bajunya ya. Atau pakaiannya. Baik, terima kasih ya, Pak.